Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Rio Sario Tamawiwi, KMJ GPB Siloam Krayan, Kalimantan Timur. Puji dan syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita berada dalam program Night Call GPB. Hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022. Marilah kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dalam Yesus Kristus, Engkau yang menyertai kami, jemaat-Mu. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami akan diberikan firman supaya kami yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini, GPB Siloam Krayan ada 34 tahun yang lalu, ketika pada hari Senin, tanggal 10 Juli 1988 diserahkan dari Gemit ke GPIB yang ada di Gereja Ebenezer Tanah Grogot pada waktu itu. Bersyukur kepada Tuhan bahwa trans yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah dan kami, warga jemaat, 95% ada di tempat ini adalah warga Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, kami bersyukur kepada Tuhan. Bisa dibayangkan bahwa dulu ini pasti hutan belantara, tetapi sekarang sudah menjadi kebun-kebun sawit. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita renungkan firman Tuhan. Kita membaca dari Maleakhi 3 ayat 16, firman Tuhan menyatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Demikian firman Tuhan. Pada malam hari ini, tema firman Tuhan adalah Tuhan memperhatikan dan mendengar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kitab Maleakhi sebagai kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama, sebagaimana kitab nabi-nabi yang lainnya, yang selalu menyoroti tentang keberadaan umat Israel yang sebagai umat Allah, menegur dan memperhatikan setiap kehidupan mereka. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, bahkan dalam teguran itu dalam kitab Maleakhi sangat jelas bahwa Tuhan murka kepada umat karena mereka mempersembahkan korban, yaitu binatang yang tidak bagus atau bercela. Malah disampaikan dalam firman Tuhan, binatang yang buta. Ini satu pelecehan. Yang kedua, rupanya para imam pun mengajarkan ajaran palsu. Saya yakin dan percaya pada waktu itu para imam tidak secara jujur memberitakan firman Tuhan. Mereka pasti memberitakan firman Tuhan yang baik-baiknya saja, tetapi yang berisi teguran mereka tidak mau sampaikan. Mungkin karena mereka takut, tapi itu salah. Lalu kemudian masalah kawin campur. Masalahnya adalah karena mereka yang lain adalah penyembah-penyembah berhala. Orang Israel, mereka kawin dengan orang-orang yang penyembah-penyembah berhala. Ini satu masalah besar buat kehidupan umat. Karena harusnya umat bisa membawa mereka jangan lagi menyembah kepada berhala. Tetapi ini kemungkinan besar umat Israel terpengaruh. Mereka tidak peduli dengan Tuhannya.
Di samping itu akhirnya terjadilah hal-hal yang juga yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu perceraian. Akibat perbedaan-perbedaan yang dipaksakan itu. Sehingga terjadilah hal-hal yang sebetulnya Tuhan tidak mau itu terjadi. Kawin campur dan perceraian itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca sebetulnya pasal 3 ayat 13 sampai 18 adalah janji Tuhan. Pemulihan. Tuhan selalu mengatakan pemulihan bagi orang-orang yang benar. Apa yang dipulihkan? Yang dipulihkan itu adalah hubungan antara Tuhan dengan umat, di mana umat harusnya memperhatikan firman Tuhan, tulisan-tulisan yang kudus dari Tuhan, supaya mereka tetap menjadi umat kesayangannya. Dan umat harus menghormati Tuhan secara sepenuhnya, pasti dalam ibadah, sehingga jangan lagi mereka mempersembahkan persembahan-persembahan yang seperti itu yang bercela. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperhatikan bahasa Yunaninya eidopoisi. Apa arti daripada eidopoisi? Luar biasa, artinya adalah peduli. Ini yang membuat kita tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya jatuh, hancur. Tetapi Tuhan peduli. Peduli itu berarti Tuhan mengangkat umat-umat yang sedang mengalami keterpurukan ini. Dan juga Tuhan mendengar. Dalam bahasa Yunani akou, yang berarti bahwa Tuhan memperhatikan kembali mereka. Tapi syaratnya mereka harus menjadi umat yang kudus. Ditambah lagi dengan cara mereka memberikan persembahan persepuluhan yang pada waktu itu mereka tidak jujur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan itu berarti bahwa kita sedang mengalami teguran. Jikalau kita sebagai umatnya dalam kehidupan berjemaat, persekutuan di gereja dimanapun kita berada, GPIB, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang pertama, jikalau kita tidak memberikan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan berkat Tuhan, ya biasanya kita tidak jujur mempersiapkan berkat-berkat Tuhan itu. Kalau orang zaman dahulu biasanya mempersiapkan baru kemudian dia persembahkan kepada Tuhan. Mungkin tidak seperti sekarang yang spontan, tapi tidak jujur. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ada juga banyak orang yang mempersembahkan sesuai dengan kejujurannya itu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan saya yakin bahwa kalau itu terjadi, pasti jemaat yang memberikan kepada Tuhan persembahan, mereka mempersiapkan terlebih dahulu. Baik hari demi hari maupun minggu demi minggu. Sehingga ketika mereka memberikannya kepada Tuhan, penuh dengan ucapan syukur. Mungkin beda dengan kita yang saat ini semua serba tiba-tiba ya, instan. Mungkin tidak begitu jujur ketika kita memberikan kepada Tuhan asal yang kita ada, bukan apa yang kita punya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, begitu banyak ajaran-ajaran yang saat ini mungkin termasuk ajaran-ajaran yang tidak sesuai karena sifatnya hedonis. Dalam pengajaran Alkitab pun begitu. Mungkin ada banyak. Tapi kita percaya bahwa Alkitab ini juga menegur. Bukan hanya memberikan ajaran yang tidak enak didengar. Alkitab juga menegur, itu harus kita pahami bahwa itu adalah firman Tuhan yang harus kita taati. Karena kebanyakan kita kebiasaannya malas ke ibadah, tidak memberikan persembahan, hidup dengan sembarangan. Kadang-kadang kita malu dengan orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita, tetapi mereka rajin, mereka beribadah di luar sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami di Siloam Krayan bersyukur kepada Tuhan karena kami pada tanggal 7
Agustus nanti akan menabiskan satu bangunan gedung gereja yang baru, di mana kami diberkati Tuhan dengan seorang donatur, lalu kemudian kami teruskan malam peduli kasih, dan juga ada beberapa orang yang sangat peduli dengan pembangunan gereja tersebut. Sehingga dalam 2 tahun meneruskan pembangunan yang sudah ada fondasi pada waktu itu, kami diberkati oleh Tuhan dengan donatur tersebut. Kemudian kebersamaan Gereja GPIB Semupel Kaltim 1 dan juga banyak orang-orang lain yang peduli dengan pembangunan tersebut. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, ada bukti bahwa Tuhan bekerja, bahwa Tuhan mampu memberikan kepada pelayanan gerejanya sehingga bisa dibangun dan akan ditahbiskan sekalipun belum sempurna 100%. Tetapi saya secara pribadi boleh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak boleh kita abaikan atau kita acuhkan. Harusnya kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Tuhan kiranya menyertai kita. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa, mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang sempurna, Allah yang memberikan firman pada saat malam hari ini, di mana kami diberkati oleh Tuhan atas teguran dan juga apa yang harus kami lakukan untuk memberi kepada Tuhan. Karena itu berkatilah seluruh jemaat Tuhan, membukakan hati mereka yang diberkati berlimpah akan saling menolong, saling menopang di dalam kehidupan persekutuan dimanapun mereka berada. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan, menyembuhkan. Kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, GPIB di mana baik di kota maupun di pos-pos pelayanan, kami berdoa supaya Tuhan menyertai para hamba-hamba Tuhannya. Berkati majelis sinode di dalam tugas dan kewajiban mereka, berikan hikmat sehingga mereka boleh memimpin kami dengan penuh hikmat Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Di dalam mempersiapkan perayaan 17 Agustus, kiranya Tuhan memberkati dengan keamanan dan juga Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, presiden dan juga para menteri-menterinya. Terima kasih dan terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus yang hidup, Allah yang sempurna. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan kiranya memberkati, selamat istirahat, salam dari kami GPIB Siloam Krayan.